Tadi sudah saya katakan kepala rumah ibadat ini sebenarnya orang-orang yang bertentangan dengan Yesus. Namun dia meninggalkan keegoannya. Dia tidak peduli orang akan menganggap dia seperti apa. Yang penting anakku sembuh. Kita lihat apa yang terjadi. Dia datang kepada Yesus dan dia tersungkur. Kita dapat melihat di sini betapa dia sangat membutuhkan pertolongan. Dan dia datang kepada orang yang tepat. Shalom sahabat Kristen dimanapun berada. Minggu lalu firman Tuhan mengingatkan kita untuk berseru-seru kepada Dia. Dan di minggu ini kita akan diingatkan untuk beriman dan percaya kepadanya. Firman Tuhan yang akan dibahas beberapa gereja tertulis dari Markus 5 ayat 21 sampai 43 dengan tema iman yang menyembuhkan. Saudara-saudara Kristen, dalam kehidupan ini, ketika orang-orang yang kita kasihi atau diri kita sendiri mengalami hal-hal yang sungguh-sungguh membuat kita merasa sakit, panik, ketakutan, maka kita akan mencari solusi untuk memperoleh penyembuhan atau pemulihan, serta jalan keluar dari apa yang terjadi. Nah, firman Tuhan pada bagian ini akan saya bagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, dalam kisah ini kita dapat belajar dari 2 orang tokoh yang mengalami masalah. Ada 2 orang atau 2 tokoh yang mengalami permasalahan, yang membutuhkan pertolongan. Yang pertama adalah kepala rumah ibadat atau Yairus. Dalam Injil Markus jelas dituliskan dia adalah kepala rumah ibadat. Pasti kepala rumah ibadat orang Yahudi. Dan dia bernama Yairus. Apa yang dialami oleh seorang kepala rumah ibadat ini? Anaknya yang berumur 12 tahun mengalami sakit penyakit dan hampir mati. Dia yang mungkin selama ini mendengar tentang Yesus, ketika orang berbondong-bondong datang kepada Yesus, akhirnya dia minta pertolongan kepada Yesus. Padahal di saat itu Tuhan Yesus adalah tokoh yang banyak tidak disukai oleh kepala rumah ibadat. Bahkan orang Farisi Yahudi menganggap Yesus adalah musuh karena membuat seperti sesuatu ajaran baru. Namun kepala rumah ibadat ini merendahkan hatinya. Bagaimanapun menurut dia, kesembuhan anaknya adalah yang paling utama. Dan kita lihat dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, mengunjungi Yesus di tengah-tengah orang-orang yang banyak dan berbondong-bondong datang kepada Yesus. Yang kedua, kita dapat melihat seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kita lihat di ayat 26 dikatakan, dia berulang-ulang kali datang kepada tabib untuk berobat. Menghabiskan semua yang dia miliki. Artinya apa? Semua rela dia jual. Semua rela dia korbankan asalnya sembuh. Namun apa yang terjadi? Dia tidak sembuh. Dan kita lihat malah makin memperarah kondisinya. Ada 2 orang memiliki permasalahan. Pertama, anaknya yang nyaris mati. Yang kedua, seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita pahami mengenai konsep orang Yahudi, bukankah maka wanita yang mengalami datang bulan, bahkan ini pendarahan, tidak akan dibolehkan datang untuk beribadah. Bahkan sesuatu yang dia duduki pun akan menjadi haram dan tidak boleh diduduki oleh siapapun. Bekas dia yang diduduki itu akan menjadi sesuatu yang haram, artinya tidak boleh diduduki karena membuat seseorang jadi najis. Dari sini kita dapat melihat bukankah dia tidak hanya mengalami sakit secara fisik, namun dia juga secara sosial tidak akan didekati oleh orang-orang. Orang takut menjadi najis ketika dekat dengan dia. Atau duduk di bekas dudukannya. Bahkan mungkin juga mengalami sakit secara mental atau tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Tidak bisa memuji Tuhan bersama-sama orang lain. Bukankah dia mengalami penderitaan yang sangat kompleks, bukan hanya fisik, tapi juga secara sosial, juga secara mental, bahkan juga tidak bisa beribadah bersama-sama. Kita dapat melihat bahwa kedua tokoh ini adalah orang yang mengalami kondisi yang sangat-sangat menyulitkan. Satu, kepala rumah ibadat yang anaknya hampir mati. Yang kedua, orang yang mengalami penderitaan dalam segala lini hidupnya, bahkan juga mengalami penyakit yang tidak bisa dipulihkan. Itulah poin pertama. Poin yang kedua yang dapat kita lihat di sini, dalam kondisi ini, mereka datang kepada pribadi yang benar.
Pada siapa? Kepada Yesus. Tadi sudah saya katakan kepala rumah ibadat ini sebenarnya orang-orang yang bertentangan dengan Yesus. Namun dia meninggalkan keegoannya. Dia tidak peduli orang akan menganggap dia seperti apa. Yang penting anakku sembuh. Kita lihat apa yang terjadi. Dia datang kepada Yesus dan dia tersungkur. Kita dapat melihat di sini betapa dia sangat membutuhkan pertolongan. Dan dia datang kepada orang yang tepat. Yang kedua, seorang wanita pendarahan ini pun sebenarnya tanpa direncanakan. Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia datang. Dan uniknya kedua tokoh ini bukan hanya datang. Kedua tokoh ini memiliki iman. Kita lihat apa kata Yairus. Dia katakan, asal engkau datang meletakkan tanganmu ke kepalanya, dia pasti sembuh. Wanita ini apa dikatakan? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saya melihat aneh wanita ini. Bukankah selama ini sudah banyak tabib yang menyembuhkan, bahkan mungkin dengan berbagai cara, tapi tidak sembuh. Tapi dia bisa yakin loh, Yesus dapat menyembuhkannya, hanya dengan dia menjamah jubahnya. Saya melihat kedua tokoh ini luar biasa. Secara khusus juga wanita yang pendarahan tersebut. Kita lihat bagaimana anak Yairus hampir mati, tapi dia percaya ketika Yesus meletakkan tangan ke kepalanya, dia pasti sembuh. Anaknya pasti sembuh. Dan wanita ini juga menyatakan iman, asal ku jamah jubahnya. Saya rasa kalau kita sebagai orang-orang zaman sekarang memiliki penyakit dan tidak kunjung sembuh, mungkin pengharapan kita untuk sembuh akan sangat kecil. Kita tidak akan percaya lagi kepada dokter, tabib, dan orang-orang yang dapat menolong. Tapi wanita ini mengatakan, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Padahal dia tidak pernah melihat Yesus. Dia hanya mendengar dari orang-orang tentang Yesus. Itulah poin kedua. Mereka datang kepada orang yang tepat dan mereka beriman. Poin yang ketiga, iman menyelamatkan mereka. Iman mereka kepada Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Sebenarnya kisah ini diawali ketika seorang kepala rumah ibadat ingin minta tolong sama Tuhan Yesus supaya anaknya disembuhkan. Namun tiba-tiba cerita ini seperti terbentur, terhenti ketika seorang wanita pendarahan 12 tahun datang kepada Yesus, menjamah jubahnya dan sembuh. Jadi waktu ini antara Tuhan Yesus bertemu dengan wanita tersebut dan Tuhan Yesus ada percakapan yang mengatakan, siapa yang menjamah jubahku? Dan muridnya Petrus mengatakan, begitu banyak orang di sini, mana mungkin kita bisa tahu siapa yang menjamah jubahku? Tuhan Yesus mengatakan, seperti ada tenaga keluar dari tubuhku. Artinya apa? Dengan iman, tenaga, dan kehendak Tuhan, akhirnya wanita itu sembuh. Dan ketika ditelisik, wanita tersebut akhirnya mengaku. Dia gemetaran, takut, dan dia menceritakan apa yang dia alami. Dan dia mengatakan bahwa dia mengalami pemulihan dan penyembuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, anakku, iman menyelamatkan kau. Bukankah dari waktu ini ada jeda antara percakapan Tuhan Yesus dan dia ingin menuju ke rumah Yairus? Dan memang jeda ini membuat satu hal terjadi. Apa itu? Anak Yairus yang hampir mati tadi, akhirnya sudah mati. Ada orang datang menemui Yairus, untuk apa lagi kamu menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Aku yakin saat itu pasti kepala rumah ibadat sedih dan menangis, ketakutan. Tapi Yesus, Tuhan Yesus tahu apa yang dia alami. Apa katanya? Jangan takut, percayalah. Dan kita lihat, apakah kepala rumah ibadat itu berhenti dan mengatakan, tidak usah lagi lah tolong, sudah mati kok. Tidak. Mereka tetap bersama-sama datang ke rumah tersebut. Dan ketika mereka datang ke rumah tersebut, orang sudah menangis, meratap, karena anaknya sudah mati. Apa kata Tuhan Yesus? Kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Anak itu tertidur. Dan kita lihat respon orang banyak apa? Tertawa. Mungkin katanya, nariti doraon, reti bayon, kurasa gila orang ini. Udah mati, masa dibilang tidur? Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh muridnya yang dia kasihi, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, serta kedua orang tua anak tersebut datang ke kamar. Dan akhirnya Tuhan Yesus melalui anugerahnya memulihkan, menyembuhkan anak tersebut. Alhasil, anak tersebut bangkit. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, tali takum, tidak hanya bangkit berdiri namun berjalan. Artinya apa? Pemulihan sepenuhnya terjadi. Tidak hanya sembuh dari penyakit, tidak hanya bangun, bangkit dari kematian, tapi juga berdiri dan berjalan. Dan dikatakan anak itu berusia 12 tahun. Saya melihat di sini, iman menyelamatkan mereka. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, dan Allah sanggup menolong mereka. Tadi pendarahan 12 tahun,
tidak sembuh-sembuh, hanya dengan percaya menjamah jubah Tuhan Yesus, akhirnya sembuh. Dan ini anak yang berumur 12 tahun, anak kepala rumah ibadat yang hampir mati dan sudah mati, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Iman menyelamatkan mereka. Dari sini kita dapat melihat, saudara-saudara Kristen, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa Yesuslah solusi hidup. Apapun permasalahanmu, baik itu sakit penyakit yang bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, di mana sudah tidak ada lagi pengharapan, Tuhan sanggup menolong. Baik itu sakit yang hampir mematikan, bahkan kematian sekali, Tuhan sanggup menolong. Yesuslah solusi hidupmu, bukan yang lain, bukan tabib atau pertolongan yang lain. Jangan pernah mau digoda, dibodoh-bodoh si setan atau dunia ini dengan mengatakan, dengan uangmu, dengan orang-orang sekitarmu, dengan kehebatanmu, dengan kebajikan, kamu sanggup ditolong. Tidak. Hanya Allah semata. Yang kedua, percaya kepada Dia, beriman, yakinkan dirimu. Banyak hal yang mungkin tidak, seolah-olah tidak bisa dilakukan Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya. Firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya dengan iman dan kepercayaan, kamu pasti akan ditolong oleh Tuhan. Sekarang, maukah kita percaya dan beriman kepada Tuhan? Maukah kita meyakini Dia sanggup menolong? Itu yang menjadi masalah. Sering sekali dalam kehidupan ini kita ragu-ragu, kita takut. Sementara ketika kita ragu-ragu dan takut, kepada siapa kita percaya? Tidak akan ada solusi. Sekali percaya, tetap percaya. Kisah Alkitab selalu menuliskan, tidak pernah ada orang yang percaya kepada Tuhan menjadi binasa, menjadi orang-orang yang tidak diperhatikan. Tidak ada itu. Dalam suka dan duka Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menolong sesuai dengan kehendak dan juga kedaulatannya. Oleh karena itu mulai dari sekarang, mari kita sama-sama datang hanya kepada Yesus, percaya dan beriman kepadanya, yakinkan hidupmu. Lihat tadi wanita tersebut yang pendarahan 12 tahun. Itu tanpa direncanakan. Pada rencana Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak Yairus. Tapi dengan imannya, dengan percayaannya yang tiba-tiba dia menjamah Tuhan Yesus dan pulih, itu membuat Tuhan Yesus terkejut dan melihat. Tanpa direncanakan pun bisa pulih dan sembuh. Tanpa direncanakan datang kepada Tuhan Yesus pun, ketika dia beriman dan Tuhan menolong, dia dapat pulih. Bukankah kita juga yang terus-menerus berseru dan berdoa akan Dia tolong? Mari kita beriman kepada Dia. Percayalah dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mari kita beriman. Iman menyelamatkan kita. Namun dalam menunjukkan iman tersebut harus ada perbuatan usaha yang nyata. Kita lihat tadi Yairus, meskipun mungkin akan mengalami masalah karena dia mengikuti Yesus, padahal dia kepala rumah ibadah, namun dia berani bayar harga untuk membuktikan imannya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan wanita yang pendarahan tadi berbondong-bondong di antara ribuan orang yang mengikut Tuhan Yesus, dia menerobos dalam sakitnya tersebut untuk menjamah jubah Tuhan Yesus yang dia yakini sanggup memberikan. Ada perjuangan yang dia lakukan. Dalam kehidupan kita juga, kalau kita katakan kita percaya dan beriman pada Tuhan Yesus, buktikan dengan perbuatanmu yang nyata. Nyatakan kalau kamu percaya. Jangan katakan kamu beriman, namun tindakan perkataan, bahkan apa yang kamu lakukan ketika menghadapi pergumulan, tidak menunjukkan kamu orang beriman. Ingat, iman menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkanmu dalam kehidupan di dunia ini, namun juga untuk kehidupan